Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Sana Viveka Paksi Putri Vintia. Saya mahasiswi semester 6 Manajemen D Karya 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang LAO pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Yang pertama, Logistik and Supply Chain Management. Logistik adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk barang atau jasa, energi, atau sumber daya lain, dari mulai titik awal hingga titik pengguna. Logistik adalah bagian dari supply chain yang menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses procurement, warehousing, transportation, distribution, and delivery service sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki konsumen secara aman, efektif, efisien, mulai dari point of origin sampai dengan point of destination. Sedangkan pengertian dari supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk, meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Kemudian yang berikutnya, packaging and dangerous goods. Pengemasan menjamin perlindungan barang saat dalam perjalanan. Oleh karena itu, pengemasan yang baik dan memadai sangatlah penting. Jika tidak, reservasi dimasukkan ke dalam dokumen oleh pengangkut dan perusahaan asuransi. Informasi yang diperlukan untuk pengemasan. Yang pertama, sifat kargo atau jenis barang. Yang kedua, volume. Yang ketiga, berat. Yang keempat, jumlah paket. Yang kelima, jenis paket. Yang keenam, mode transportasi. Yang ketujuh, tujuan akhir. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang 3 fungsi dasar pengemasan. Yang pertama, fungsi perlindungan. Perlindungan dalam hal kehilangan, kerusakan, pencurian, dan lain-lain. Yang kedua, pencegahan. Pencegahan perubahan temperatur, hama, kontaminasi, dan juga resiko alam. Yang ketiga, fungsi penampilan. Jelas sebagai untuk ukuran, bentuk, warna, dan hiasan. Berikutnya, dangerous good. Klasifikasi IMDG. Bahan peledak mencakup gas terkompresi. Apa saja? Yaitu gas mudah terbakar, gas tidak mudah terbakar, dan juga gas beracun. Lalu cairan yang mudah terbakar. Selanjutnya, padatan yang mudah terbakar seperti padatan yang mudah terbakar, spontan mudah terbakar, berbahaya saat basah. Meliputi zat pengoksidasi, peroksidasi organik, barang beracun, zat menular, zat radioaktif, zat korosif, dan juga macam-macam zat yang berbahaya. Berikutnya adalah warehouse operation management. Yang pertama, pergudangan adalah bagian dari sistem logistik perusahaan yang menyimpan produk seperti bahan mentah, suku cadang, barang dalam proses, dan juga barang jadi di antara titik asal dan titik konsumsi, dan memberikan informasi kepada manajemen tentang status, kondisi, dan di posisi barang yang disimpan. Sedangkan gudang adalah bagian dari integral dari setiap sistem logistik. Lalu ada 2 fungsi manajemen gudang. Yang pertama, gudang adalah administrasi dan pengolahan arus barang dan inventaris di gudang dan fasilitas penyimpanan perusahaan. Yang kedua, manajemen gudang adalah seni pengoperasikan gudang dan seni distribusi, atau lebih baik lagi
pengoperasikannya secara efisien. Adapun fungsi utama gudang, yang pertama pergerakan atau movement, yang kedua penyimpanan atau storage, yang ketiga penyampaian informasi atau information transfer. Aktivitas di gudang, yang pertama menerima, yang kedua menyimpan, yang ketiga mempersiapkan pengiriman ulang atau pemilihan, dan keempat pengiriman. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang aliran barang di gudang. Yang pertama menerima. Kita menerima barang dari si pengirim, lalu kita bongkar dan kita cek sesuai surat jalan. Lalu kita lihat kualitas barang yang dikirim itu dalam keadaan baik atau tidak. Jika barang sudah dicek dan kualitasnya sudah bagus, kita lanjut ke penyimpanan. Penyimpanan kita dapat lihat di komputer barang tersebut masuk dalam kategori barang A, B, ataupun C. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan barang tersebut di kartu stok. Selanjutnya adalah order picking atau pengambilan barang yang diorder oleh si pembeli. Pertama, kita terima surat permintaan barang tersebut, lalu kita lihat lokasi barang tersebut di gudang yang di kategori mana. Lalu kita ambil barang tersebut, disiapkan dan packaging secara SOP agar barang itu kualitasnya tetap bagus saat sudah sampai di gudang pembeli. Lalu serahkan barang dan minta tanda terima. Lalu kita tulis ke kartu stok untuk mengurangi barang tersebut. Dan yang terakhir, delivery atau pengiriman. Sebelum pengiriman dimulai, kita harus mengecek kembali apakah stok di gudang dan di komputer itu sudah sesuai, dan stok yang dibeli oleh pembeli itu apakah ada di gudang. Yang pertama, kita harus menulis dokumen surat jalan terlebih dahulu. Jika sudah, kita melakukan proses muat barang yang ada di gudang menggunakan truk, pick up, ataupun yang lain. Lalu kita akan kirim ke pengguna ataupun pembeli sesuai alamat yang dituju. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai resume materi LAO pada Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.